Anni aku, masa niat duru kena penyakit. Masa niat duru kena sesuatu yang memudaratkan. Darar, mudarat. Aku kena sesuatu. Wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah maha penyayang di antara yang tersayang. Engkau adalah paling sayang di antara yang penyayang. Coba kita lihat. Menyebut nama ujiannya dia malu. Ya Allah, aku ini kena penyakit. Penyakitnya sakit kulit, enggak. Umum aja. Aku ini kena sesuatu yang enggak mengenakkan. Kita kalau mau minjam duit sama orang, dan kita segan sama orang itu kita ngomongnya enggak jelas. Aku datang mau minjam duit 10.000. Itu. Tapi kalau kita segan kali. Kebetulan anak saya ini lagi mau ujian. Dan gurunya tidak bisa menerima dia kalau nggak bayar uang semester. Begitulah suasana. Ini ceritanya tentang Nabi Ayub ini. Surat Al-Anbiya 83 ini tentang Nabi Ayub. Apa yang menimpa dia pun dia tidak sebutkan secara eksplisit. Dan untuk menyebut nama Allah, padahal kalau mau to the point, aku sakit ya Allah. Atau mau to the point lagi, sembuhkan aku ya Allah. Isfini ya Allah. Sembuhkan aku ya Allah. Enggak ada kalimat itu keluar dari mulutnya. Dia cuma bilang, kata massa artinya sentuh. Aku disentuh sesuatu yang tak mengenakkan. Dan engkau adalah yang paling penyayang di antara yang penyayang. Itu kalimat Nabi Ayub itu lembut sekali. Padahal penyakit yang dia alami sakit sekali. Rumahnya hancur, anaknya meninggal, kebunnya hilang, ternaknya mati, sakit kulit, orang benci. Yang tinggal sama dia cuma Rahmah sendiri. Istrinya Rahmah, perempuan yang penuh kasih sayang. Makanya doa untuk orang yang menikah itu selalu Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Rahmah. Buatlah mereka berkasih sayang sebagaimana sayangnya Ayub dan Rahmah. Di tengah, biasanya kita kalau terlalu susah kita emosi. Di tengah kesulitan, kesusahan, kepayahan, kepahitan itu. Disitulah Nabi Ayub mengatakan, Rabbi anni massaniyad durru. Aku disentuh, aku dijamah, aku terkena sesuatu yang tidak mengenakkan ya Allah. Dan engkau adalah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Dan dia berdoa itu pun karena Rahmah udah gak tahan. Berdoalah Ayub, aku udah gak tahan lagi, kata Rahmah. Dan Allah menyembuhkannya, urkut birijlika. Tumitmu, engkau injakkan ke tanah, keluar air mughtasalun baridun, yang dipakai untuk mandi air sejuk, sehat. Dikembalikan Allah semuanya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran sebenarnya kita sedang menonton peristiwa yang lebih menyakitkan dari kita, yang lebih mengerikan dari kita. Supaya kita hidup ini kalau nggak kita banding-bandingkan, ada orang mengatakan jangan banding-bandingkan hidup kita. Kalau kita sedang diuji kita mesti banding-bandingkan. Kalau kita nggak bandingkan, kita nggak tahu perasaan kita yang paling parah. Kita mesti bandingkan. Oh, ternyata aku ini belum ada apa-apanya kalau dibandingkan Nabi Ibrahim. Kalau sama Nabi Musa belum ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan Maryam belum ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan Nabi Isa belum ada apa-apanya. Apalagi dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka ibadahnya banyak, statusnya hebat, ujiannya aja begitu. Apalagi aku. Datanglah sabar kita, datanglah ridho kita, datang tawakal kita. Minta disertasi itu, itu yang coklat. Disertasi ini adalah disertasi awal yang saya bawa ke Sudan.
sebelum diperiksa oleh Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali. Inilah yang pertama saya cetak, saya bawa ke Sudan. Tebalnya sebelum ditashih oleh Syekh. ...618 halaman. Kapan Ustadz nulis ini? Ustadz kan sibuk ceramah. Iya, saya terdaftar di Sudan November 2017. November 2017. Saya terdaftar S3 di Sudan. Tapi saya nggak pernah nulis. Karena sibuk. Ceramah pagi. Dan kita untuk fokus nulis itu nggak bisa. Nulis cicil nggak bisa. Otak kita nggak seperti itu cara kerjanya. Dia mesti fokus. Tanggal 11 April 2019. 11 April 2019 di rumah Kiai Abdul Rashid saya ketemu dengan Pak Prabowo. Tanggal 11 April. Tanggal 12 saya menghilang dari peredaran karena serangan medsos segala macam. Saya tinggal di panti asuhan. Di Jakarta ada satu panti asuhan, saya tinggal di satu kamar. Kerja saya di kamar itu cuman sholat, makan, nulis. Sholat, makan, nulis. Sholat, makan, nulis. Terus saya mulai menulis. Dari tanggal 11 itu, tanggal 12 itu lah saya nulis. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 atau 18 itu Pilpres 2019. Sudah selesai semua, TPS tutup tanggal 12, tanggal 17, 18 April 2019 saya keluar. Saya kira masalah sudah selesai. Ternyata tidak sesimpel itu, nggak sesimpel yang kita bayangkan. Intel itu di mana-mana, di depan. Ini kantor tempat saya, di depan itu ada masjid. Itu dipoto sama kawan. Nah, tengok tuh. Intel itu nggak pulang-pulang mengawasi itu. Ustadz sebaiknya handphone Ustadz dibuang karena handphone Ustadz disadap. Buang sama handphone-handphonenya. Sama nomornya sekali. Beli nomor baru, handphone baru. Akhirnya lama saya tidak pakai handphone sama sekali. Hikmahnya, kalau saya pakai handphone saya nggak fokus. Jadwal ceramah semuanya off, delete. Tidak ada handphone, no WhatsApp, no medsos. Kerja hanya sholat, makan, nulis, sholat, makan, nulis, sholat, makan, nulis. April, Mei, Juni, Juli. Semua referensi yang selama ini dikirim kawan-kawan. Seandainya, ini kalau mundur lagi ke belakang. Seandainya peristiwa itu tidak terjadi. Bagi orang yang nggak paham, Ustadz PNS, Ustadz hilang. Ustadz nggak dapat apa-apa, Ustadz dibully orang, Ustadz. Bagi saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mundur ke belakang. Kalau saya tidak mengalami kesulitan, kepahitan, kepayahan yang tersulit saya rasa dalam hidup itu, barang ini tak jadi. Kalau ini tidak jadi, saya tidak akan pernah sidang di Sudan. Akhirnya Desember 2020 saya disidang di Universitas Omdurman Islamic University. Naik beritanya cum laude. Setelah itu Universitas Sultan Syarif Ali memberikan saya profesor. Mana mungkin Sultan Syarif Ali ngasih profesor kalau saya LCMA? Ingin juga doktor, tapi nggak sempat nulis, mau nulis nggak bisa, tapi ingin doktor. Akhirnya gimana? Ya pastilah, ujung-ujungnya kan pasti honoris causa. Mau nulis nggak sempat.
Mau nulis S3 nggak sempat, tapi ingin doktor, mau dipanggil doktor, ya ujung-ujungnya honoris causa. Allah menyelamatkan saya tidak honoris causa, saya nulis, disidangkan. Berlanjutlah terus. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang yang paling berat 2019 April, dari mulai Maret 18 Maret 2019 emak meninggal. Tempat bergantung, tempat minta doa, tempat ngasih semangat, Maret sudah tumbang. April fitnah pilpres. April. Oh, itu udah nggak selesai-selesai itu. April, Mei, Juni, Juli ke Sudan. Ke Sudan nggak ada pesawat yang mau masuk ke Sudan itu. Satu-satunya pesawat yang mau masuk ke Sudan hanya Uni Emirat nggak masuk lagi, Etihad nggak masuk lagi, Saudi nggak masuk. Saya sampai mendarat di airport tuh udah sepi airport. Hanya satu pesawat transit di Addis Ababa, Ethiopia Airlines. Ethiopia Airlines. Sampai di sana internet nggak ada. Karena pemerintah menghilangkan internet, karena dengan internet orang tukar berita untuk ajak unjuk rasa. Jadi orang unjuk rasa nulis di dinding-dinding, kita unjuk rasa tanggal sekian. Memang minta ampun. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli itu pun periksa. Alhamdulillah kayaknya lapang. Pas dicek sama pegawai pasca sarjana, dia lihat, kamu daftar tahun berapa Abdul Somad? 2019 saya bilang. 2019. Sekarang 2000. Kamu daftar 2017 saya daftar. Sekarang 2019. Iya, tapi kamu daftar itu November. Sekarang Juli. Syarat untuk sidang mesti 2 tahun. Kamu baru 1,5 tahun. Sekarang Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kurang 4 bulan lagi kalau mau sidang. Balik lagi ke Indonesia. Bukan senang mau pula bolak-balik dari Sudan ke Indonesia. Sampai ke Indonesia bulan akhir Juli. Agustus, fitnah lagi. Saya dilaporkan 5 laporan di Mabes. Saya klarifikasi di Majelis Ulama Indonesia. Bahwa saya sedang menyampaikan ceramah saya dipotong. Dan lain-lain, dan seterusnya. Akhirnya bulan Desember saya berangkat lagi. 11 Desember 2019 saya sampai di Sudan. Akhirnya saya sidang tanggal 24, sehari menjelang hari Natal. Sangat saya paham Allah buat saya mengalami kesulitan, kesusahan, kepayahan itu supaya apa? Supaya saya jadi ustadz. Orang ngadu ke saya. Orang mengadukan kesulitan, kepayahan hidupnya ke saya. Dan ketika saya ngomong tentang kepayahan saya, oh ternyata ujian saya ini belum ada apa-apanya ya Ustadz ya. Sering saya. Nah, orang ngadu ke saya. Saya biarkan cerita. Orang kalau cerita ke kita, biarkan aja. Biarkan cerita, udah selesai, baru kita kasih tahu. Aku dulu begini-begini. Keluarga nggak ada, emak tak ada, hidup sendiri, lari-lari ke sana kemari, handphone mati, nulis, diawasi, semua putus, keluar dari PNS, kawan menjauh. Nah, jadi judul malam ini memang bagi saya, memang saya mesti menyampaikannya. Kalau orang yang tak mengalami, tak layak dia untuk menyampaikan. Yang terakhir ditutup dengan hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ma yusibul muslim min nasabin
wala wasabin, wala hammin, wala huznin, wala adha, wala ghammin. Sakit badan, sakit pikiran, susah hati, lelah, letih, sedih, gundah gulana, galau. Hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuk tapak kaki. Illa kafarallahu biha min khatayah. Itu hanya cara Allah untuk membersihkan dari dosa-dosa. Cara Allah untuk membersihkan kita dari dosa-dosa. Mungkin itu sebagai pengantar kita malam ini. Sudah jam 20.47, saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Jazakallah khairan katsiran pada satu Somad, insyaallah luar biasa ilmunya. Satu ayat yang ini mungkin menjadi resume terbaik kalau menurut saya ayat yang terbaik tadi bukan surat Al-Baqarah ayat 216 Bapak Ibu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita menyenangi sesuatu tapi itu tidak baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kamu. Padahal itu tidak menyenangkan. Padahal diwajibkan atas kamu kurang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita bisa paham, Bapak Ibu, bisa mengamalkan dan bisa mengajarkannya. Dan insyaallah kita akan masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu semuanya. Saya persilakan untuk Bapak Ibu bisa open kameranya dan bisa raise hand gitu ya. Bisa angkat tangan di Zoom ini. Saya persilakan untuk yang pertama Ibu Inung Al-Huda. Silakan Ibu buka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kadang kita bisa ikhlas saat diuji, tapi kadang tidak bisa, terasa sakit, terasa sedih, walaupun itu sudah berjalan 3-4 bulan, Ustaz. Apakah itu tanda bahwa kita tidak lolos saat diuji? Kemudian, yang kedua, apa bedanya ujian dengan azab, Ustaz? Terima kasih. Ketika kita diuji, kita mungkin sabar. Kita tidak menarik-narik rambut, tidak memukul-mukul pipi, tidak mencaci maki, tidak sumpah serapah. Artinya kita sabar. Tapi rasa sakit kecewa dalam hati kita ada. Apakah sakit kecewa yang ada dalam hati itu menunjukkan kita tidak beriman, tidak ridha, tidak ikhlas? Kita hanya bisa mengatasi yang bisa kita atasi. Saya bisa menghentikan tangan saya untuk tidak mukul-mukul pipi, nyobek-nyobek baju, narik numbuk dinding. Saya hanya bisa menghentikan mulut saya untuk tidak sumpah serapah, nyaci maki Tuhan, nyaci maki orang. Tapi saya tidak bisa menghentikan bisikan hati dan pikiran saya. Makanya orang selalu mengajak untuk bersemedi, untuk macam-macam lah. Itu sebenarnya cara untuk menghentikan bisikan hati dan pikiran. Nah, dalam Islam bagaimana cara menghentikan bisikan hati dan pikiran itu? Kalau dulu ini, kalau. Menghentikan kalau itu dengan zikir. Makanya Buya Hamka baca Quran. Terus baca Quran. Untuk menghentikan itu,
Karena ketika kita alihkan dia, kita tidak bisa menghentikan dia selama kita masih hidup, selama kita masih sehat, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berembus. Kita nggak bisa menghentikan hati dan pikiran, itu nggak bisa. Kecuali kita mati atau gila. Kita hanya bisa mengalihkannya. Mengalihkannya ke baca Quran. Makanya ketika Pak B.J. Habibie pergi ke psikiater, baca biografinya. Dokter, psikolog, dokter nyuruhnya untuk menulis. Saya mencoba menganalisa, merenung, kenapa dokter nyuruhnya menulis? Karena dengan menulis, kita sedang mengalihkan kerja hati dan pikiran, kita fokus ke menulis. Karena kalau dia nggak nulis, dia akan terus, kenapa dia meninggal, kenapa dia sakit, kenapa dia meninggal, kenapa nggak aku mati duluan, kenapa? Jadi Buya Hamka mengalihkannya ke baca Quran. Orang-orang tarekat mengalihkannya ke zikir. Satu hari zikirnya 5.000 kali. Jadi ada orang melukis, ada orang membuat karya seni nyanyi, ada memahat, itu sebetulnya mengalihkan. Saya menulis, mengalihkan. Karena kalau saya nggak nulis, saya akan marah, kecewa, benci, campur semua itu, sakit hati. Itu bisa depresi, bisa anxiety, bisa bunuh diri orang. Yang disebut sekarang dengan kesehatan mental. Jadi kalau bahwa ibu, saya, kita semua merasakan sakit, kecewa, itu cara mengalihkannya, kita alihkan dengan fokus ke yang lain. Apakah menulis, apakah berzikir, apakah baca Quran, sesuai dengan yang kita bisa. Lalu kemudian, misalnya kita sakit nih, misal. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa sakit ini adalah ujian atau azab? Ada 4 kemungkinan. Bahwa sakit saya itu menghapus dosa saya. Bahwa sakit saya itu mengangkat derajat saya. Bahwa saya sudah mau masuk surga, cuman amal saya kurang. Lalu dibuat Allah saya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan supaya saya dapat pahala sabar. Pahala sabar itulah nanti untuk nombok cukup syarat bahwa Allah mau ngasih saya satu level makam namanya ridho. Ridho level tertinggi, lebih tinggi dari surga. Penghuni surga pun minta ridho. Maka doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ridho hanya diperoleh orang yang ridho menerima takdir Allah. Misal saya sakit, apakah saya sakit ini karena menghapus dosa saya? Atau saya sakit ini mau mengangkat derajat saya? Atau saya sakit ini untuk mencukupkan amal saya supaya masuk surga? Atau sakit ini karena Allah ingin saya ridho? Enggak ada standarnya. Kalau sakitnya kanker berarti kutukan. Kalau sakit perut berarti enggak ada. Maka solusinya hanya husnuzon pada Allah. Bahwa saya ada silap, saya salah. Saya dosa, saya banyak maksiat. Lalu Allah uji saya begini, berarti Allah ingin menghapuskan dosa saya. Berarti Allah sudah mencatatkan saya derajat tinggi. Berarti Allah sudah memasukkan nama saya sebagai penghuni surga, cuman amal saya kurang. Berarti Allah ingin saya ngasih saya ridho. Saya sedang dites. Jangan pesimis, jangan negatif, jangan suudzon, jangan negatif thinking. Hubungan kita dengan Allah itu 2. Pertama husnuzon, yang kedua ridho. Husnuzon, apapun yang dikasih Allah, kita husnuzon. Allah sayang sama kita. Allah mau menghapuskan dosa kita. Allah mau mengangkat derajat kita. Allah memperbaiki hidup kita. Demikian, Allahu a'lam. Baik Ibu, mudah terjawab atas pertanyaannya. Persilakan berikutnya untuk Ibu Dani, Umi Dani. Silakan dibuka mic-nya. Silakan dibuka. Sudah, silakan sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar gini Ustaz, kalau kita meminta sesuatu dari Allah dan sesuatu yang kita minta itu dikabulkan di dunia, apakah di akhirat itu kita tidak akan mendapatkan lagi Ustaz? Terus yang kedua, gini Ustaz, saya pernah berdoa sama Allah kan, gini Ustaz, doa saya gini, jangan sibukkan saya dengan dunia. Gitu. Terus saya salah satu gini Ustaz, dunia itu dengan HP. Jadi sekarang ini Ustaz, setiap saya HP dekat dengan HP itu, kepala saya sakit Ustaz gitu. Jadi sekarang ini alhamdulillah tidak pernah diganggu. Makanya sekarang ini pun saya mengaji pakai HP suami. Begitu anak pun pakai HP suami juga itu di rumah. Karena doa saya itu termasuk itu doa yang dikabulkan Allah, atau memang penyakit itu yang dikirim Allah ke saya itu termasuk aja gitu Ustaz gitu. Karena sampai sekarang ini saya nggak bisa melihat HP lama-lama Ustaz. Termasuk anak saya itu juga seperti itu, saya batasin gitu. Tolong penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kalau kita minta sesuatu sudah dapat di dunia, apakah kita tidak dapat lagi di akhirat? Minta rumah, minta mobil, minta istri, minta anak, minta duit, minta jabatan, minta semua, itu hanya satu tetes. Dibandingkan akhirat adalah samudera yang luas. Pergi kita ke tepi laut, masukkan ujung jari kita ke laut, naikkan ke atas, itu hanya setetes. Akhirat ada yang luas. Jadi apapun yang kita dapatkan di dunia ini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang disiapkan Allah di akhirat nanti. Makanya kalau dapat jangan bangga, kalau nggak dapat jangan kecewa. Dapat ya biasa aja, nggak dapat ya biasa aja. Man arafat dunya hanan alaih. Siapa yang kenal dunia, dunia ini kecil. Jadi kalau kita dapatlah kita semuanya. Macam Nabi Sulaiman lah kita. Jadi penguasa, jadi ulama, jadi nabi, jadi orang kaya. Terus di akhirat nanti? Di akhirat nanti dapat lagi mala a'yunun ra'at. Tidak pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at. Belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terlintas di hati manusia. Enggak dapat. Enggak dapat sama sekali. Kuasa enggak dapat, harta enggak dapat, ilmu enggak dapat, apapun tak dapat. Tapi kita tetap berharap sama Allah. Di akhirat nanti kita dapat. Orang beriman tidak pernah sedih, tidak pernah kecewa. Kalau dapat berarti dia sedang diuji. Kalau tidak dapat berarti dia tidak diuji. Kalau dapat hanya setetes, enggak dapat pun dia enggak dapat setetes. Sering tuh diulang-ulang. Saya pun yang ngomong saya ulang-ulang sering supaya masuk ke kepala saya. Ya Allah, jangan jadikan saya sibuk dengan dunia. Pertanyaan kedua. Jangan sibukkan saya dengan dunia. Lalu kemudian kalau menengok HP, kepala pusing. Saya ketemu dengan beberapa pejabat yang tidak punya HP. Jadi kalau dia mau nelpon orang, stop. Orang nelpon stopnya dia tidak pegang handphone sama sekali. Mohon maaf Pak Ustadz ya, saya nggak bisa dihubungi, saya nggak punya handphone sama sekali. Saya ketemu kiai yang nggak punya handphone, istrinya saja. Saya nggak bisa begitu karena saya mesti mengontrol postingan admin. Saya tidak bisa lepaskan ini 100% ke admin. Orang komplain ke saya, ini belum diposting Ustadz, ini minta izin kolaps, ini kemarin ini begini. Untuk mengontrol itu. Kalau seandainya bisa dilepas nih 100%, lebih nyaman lagi tidak pakai handphone. Jadi kalau ada bapak ibu yang tidak terlalu sibuk, nggak usah pakai handphone. Membuat sakit kepala. Kalau sakit kepala menengok handphone, apakah itu azab atau rahmat? Kalau untuk
orang yang tidak terlalu banyak mesti berhubungan, berkomunikasi dengan handphone. Memang baguslah tidak menggunakan. Kalaupun pakai handphone yang jadul, yang hanya sekedar komunikasi untuk nelpon. Jangan pula gara-gara itu kita susah untuk komunikasi dengan anak, istri dan lain-lain. Tapi kalau habis waktu kita untuk itu, dia bisa menjadi laknat. Benda bisa jadi rahmat, bisa jadi laknat. Mobil, motor, duit, emas, perak, jabatan, harta, ilmu, bisa jadi rahmat, bisa jadi laknat. Saya selalu merenung, apakah yang saya terima saat ini jadi ustadz, jadi penceramah, itu bagi saya rahmat atau laknat? Kalau dengan ini saya dekat dengan Allah, dekat dengan keluarga, berarti rahmat. Tapi kalau dengan ini saya jadi angku, jadi saya sombong, bisa jadi laknat. Makanya ulama dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah lalu mengatakan, mari merenung, berpikir. Seandainya masuk ke dalam hutan, lalu semua pucuk-pucuk kayu dan burung-burung di hutan itu mengucapkan salam, assalamu alaika ya wali Allah. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, assalamu alaika ya wali Allah. Terdengar daun-daun kayu dan burung-burung mengucapkan salam. Renung ke dalam hati, apakah dengan yang diberikan Allah itu justru menjadi ujub, aku adalah wali Allah, aku penghuni surga? Kalau ada perasaan begitu, berarti sedang terlaknat, maghrur, tertipu. Makanya Imam Asy-Syarani menulis Tanbihul Mughtarrin, peringatan bagi orang yang tertipu. Tapi kalau dengan itu muncul rasa sedih, takut kepada Allah, sedang diuji Allah. Nah, jadi kita semua coba merenung atas apa yang kita terima. Ini kira-kira mendekatkan saya pada Allah atau menjauhkan saya? Ini membuat saya lebih bersyukur atau menjadi kufur? Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Waalaikumsalam. Berikutnya Bapak Fajar Irawan dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bahagia sekali Ustaz. Barakallahu fikum. Saya kebetulan gemar Pak Ustaz Abdul Somad ini sudah lama. Alhamdulillah. Begini Pak Ustaz, saya ingin bertanya tentang umur atau usia Pak Ustaz. Ya. Jadi 16 tahun yang lalu bapak saya berbulan Pak Ustaz. Ya. Terus 5 tahun yang lalu ibu saya juga berbulan Pak Ustaz. Allahumma maghfir lahum warham. Sampai sekarang saya pun masih merindukan beliau berdua Pak Ustaz. Ya. Bisa dibilang ikhlas, harus ikhlas, tapi kenapa perasaan hati ini masih mengganjal gitu Pak Ustaz. Jadi bagaimana Pak Ustaz, menurut Pak Ustaz, supaya kita bisa sepenuhnya mengikhlaskan orang tua kita yang sudah dipanggil sama Allah yang Maha Kuasa itu Ustaz. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Fajar tanamkan dalam pikiran bahwa Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasanah 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 500.000 tahun, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa Allah mentakdirkan ayah dan ibu Pak Fajar bahwa mereka akan menghadap Allah pada hari itu, pada tanggal itu. Saya selalu mengulang-ulang itu dalam pikiran saya. Hai Abdul Somad, bahwa Allah sudah menakdirkan ayahmu, ibumu, emakmu kembali pada 11 Rajab 18 Maret 2000, kembali pada 11 Rajab 18 Maret 2020 2019, dan takdir Allah itu rufi'atil aqlam, penanya sudah diangkat, wajaffatis suhub, kertasnya sudah kering. Saya yakinkan dalam pikiran saya berulang kali
bahwa ini takdir Allah, kau tidak bisa merubahnya, kau hanya bisa menerimanya saja. Itu kunci pertama. Iman kepada takdir Allah. Yang kedua, bahwa aku sayang dengan ayah dan emakku. Tapi Allah jauh lebih sayang. Pak Fajar sayang dengan almarhum bapak, dengan ibu. Tapi Allah jauh lebih sayang. Sesayang-sayangnya Pak Fajar paling ngasih belanja, belikan mobil, buatkan rumah, bawa jalan-jalan. Tapi Allah menempatkan mereka di tempat. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, satu taman dari taman-taman surga. Tanamkan itu dalam pikiran saya, aku sayang tapi Allah lebih sayang. Yang tadi letaknya di pikiran, bahwa Allah sudah mentakdirkan. Yang kedua, sayang letaknya di hati. Yang ketiga, yang di mulut. Mulut selalu membaca Al-Fatihah. Setiap ingat baca Al-Fatihah. Ingat sekali baca sekali baca. Ingat 2 kali baca 2 kali. Saya sampai hari ini setiap ingat, saya sedang ceramah, nampak ibu-ibu gendong anak kecil. Berarti begitulah dulu emakku waktu menggendong aku kecil, waktu dia nengok Maulid Nabi Isra Mi'raj, mengayun anak orang, baca marhaban, barzanji. Begitu ingat, langsung bacakan Al-Fatihah. Begitu ingat, langsung bacakan Al-Fatihah. Amalan fikiran, amalan hati, amalan mulut. Amalan fikiran, yakini bahwa ini takdir Allah. Amalan hati, Allah lebih sayang. Amalan mulut, segera Al-Fatihah, sholawat, zikir, baca Yasin, dan lain sebagainya. Saya yang ngomong ini, menceramahi Pak Fajar dan jamaah yang lain, kita semua. Apakah bekas di hati saya lebih kecil daripada bekas di hati Pak Fajar? Wallahu a'lam bishawab. Gak tahu. Apakah rasa rindu saya, rasa sayang saya yang berbekas di hati saya, yang mestinya dalam ceramah saya kita mesti ikhlas, kita ridho, kita hilangkan. Ternyata pas dicek, di dalam hati saya sebesar bit logam. Di dalam hati Pak Fajar sebesar ujung rambut, sebesar sawi. Berarti sebenarnya Pak Fajar jauh lebih berhasil daripada saya. Saya baru berteori. Nggak bisa, kita hanya mengatur yang bisa kita atur. Ada banyak hal yang tidak bisa kita atur. Salah satunya adalah perasaan kita. Kita hanya bisa menasehati dia. Hai perasaanku, Allah lebih sayang. Hai perasaanku, ini takdir. Hai hatiku. Makanya ada ungkapan orang, berdamai dengan diri, menenangkan diri. Itu maksudnya, itu maksud kalimat-kalimat mereka itu yang mengatakan kita mesti berdamai dengan diri kita, kita bisa menenangkan yang di dalam, kita sedang, itu sebetulnya. Nah dalam Islam cara-caranya itu ya dengan membaca Quran, memahami Quran, menekankan maknanya dalam pikiran, ke dalam hati, ke dalam lisan, ke dalam perbuatan. Saya alihkan rasa dalam hati itu saya alihkan ke buat yayasan, buat sekolah gratis, 25 orang. Saya alihkan ke situ dia. Supaya nggak terlalu fokus. Karena kalau terlalu fokus, ingat hati kita itu jadi rusak. Kecewa, sakit hati. Kita hanya bisa mengalihkannya ke kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Begitu lebih kurang Pak Fajar di Cirebon. Baik, alhamdulillah. Berjawab ya Pak Fajar. Baik, Bapak Ibu sebelum lanjut ke pertanyaan lain, saya ingin bertanya Ustaz, Ya. Berkaitan dengan musibah ini kan seringkali identiknya kita misalnya kehilangan sesuatu gitu Ustaz. Kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan jabatan dan lain-lain gitu ya. Saya pernah dapat ungkapan bahwa musibah terbesarnya seorang mukmin itu justru bukan itu, tapi ketika Allah cabut tuh rasa nikmat untuk ibadah. Nah yang ingin saya tanyakan tuh apa tandanya Ustaz bahwa Allah tuh ngasih musibah berupa cabut kenikmatan ibadah itu Ustaz?
Orang sebelum azan udah ke masjid, wudhu. Kita mau azan, mau orang sholat, mau apa, nggak ada peduli. Walaupun ustadz, walaupun orang yang suka pengajian. Jadi kalau ada perasaan begitu, kita mesti cepat introspeksi diri, muhasabah. Ini jangan-jangan aku udah kena ini. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim, mata tertutup. Berawal semuanya dari hati. Udah nggak ada rasa, hilang rasa, mati rasa. Orang yang kerja di rumah makan, dia sudah kehilangan rasa. Dia nggak makan rendang, nggak makan gulai, nggak makan. Malah makannya dengan kerupuk. Kenapa? Dia udah hilang rasa. Jangan sampai kita yang udah ngaji, kehilangan rasa dengan agama ini. Makanya mukti dipaksa-paksakan. Allah bisa karena biasa. Paksa-paksakan ke masjid, paksa-paksakan berjamaah, paksa-paksakan baca Quran, paksa-paksakan berzikir. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebutuhan, lama-lama menjadi ketergantungan, lama-lama menjadi kenikmatan. Kalau tidak dilewati proses itu, apalagi dengan dunia yang sekarang, azan lah, sholat lah, TV jalan juga, handphone jalan juga, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, mati. Hilang, habis, sia-sia. Jadi, azab yang paling mengerikan itu adalah ketika Allah mengunci hati, ketika kita kehilangan rasa. Orang kena COVID itu, udah nggak tercium lagi aroma parfum. Makanan yang enak, yang pedas, yang lezat udah hilang. Kehilangan rasa. Dan yang paling mengerikan adalah kehilangan rasa hati. Nggak kasihan nengok anak yatim, nggak lagi ada rasa peduli. Mau ulama datang, mau habib, mau ustadz, mau tuan guru. Udah rata aja udah dunia ini udah. Mati rasa. Saya paksa-paksakan untuk datang ke pengajian, datang ulama, datang. Saya paksa-paksakan untuk mencium tangan ulama. Walaupun mereka menarik tangannya. Itu sikap mereka. Tapi saya tetap takzim dengan guru-guru saya, dengan ustaz-ustaz saya. Untuk menumbuhkan rasa dalam hati. Paksa-paksakan. Duit kita pun tak banyak kali karena kita bukan orang kaya. Paksa-paksakan menyantuni fakir miskin, du'afa, supaya terasa dia. Jangan sampai kita mati rasa. Mungkin begitu Bang Alvin. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Barakallah. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Saya persilakan Ibu Sophie dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sengaja ya. Saya kan dikasih cobaan apa namanya kegiatan gitu ya. Nah itu semenjak awal keputusan untuk berpisah itu sampai sekarang hubungan silaturahmi dengan pihak keluarga suami itu apa namanya putus hubungan ya. Saya sengaja menghindari supaya tidak mencegah perdebatan, terus khawatir ada masalah baru, terus khawatir nanti hubungan anak dengan pihak sana nanti jadi bermasalah gitu. Terus juga menjaga mental dan hati saya gitu, khawatir nanti lagi itu yang tindakan saya itu salah tidak ya Ustaz? Karena kan kesannya kayak memutus silaturahmi gitu. La yahillu li muslimin ayahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak boleh seorang muslim memutus silaturahim lebih dari 3 hari.
Mana kata ayah jura diambil dari kata hajara, meninggalkan, membenci, memutuskan. Jadi pahami dengan baik. Saya misalnya punya tetangga. Kalau saya akrab dengan dia, nanti saya ghibah, nanti saya namimah, nanti saya ikut grup yang tidak baik. Lalu saya hanya say hello. Assalamualaikum, apa kabar? Cukup. Itu bukan berarti memutus silaturahim. Jadi mana putus itu adalah meninggalkan, membenci, menjauhi. Jadi selama kita masih ada hubungan sebagai sesama muslim, ada hubungan baik, itu tidak masuk kategori memutuskan. Ibu masih tetap sebagai saudara, sebagai seorang muslim. Tapi kalau hubungannya dekat, yang namanya pernah terluka, beda sama kulit yang nggak luka. Kulit kalau dia luka, kena angin, kena garam, kena jeruk dikit, sakit. Jadi ibu sebenarnya sedang menjaga, mengantisipasi, bukan memutus. Menjaga hati orang, menjaga hati kita, menjaga pandangan orang. Jadi tidak masuk kategori memutus. Tapi kalau sampai membenci, menghasut, dan seterusnya, itu makna memutus. Jadi pahami makna memutus itu dengan baik. Tidak hanya dalam konteks kehidupan ibu secara umum, tapi kita ini semua. Ada beberapa orang yang kita tidak terlalu akrab. Karena kalau kita akrab, merusak kita. Di grup-grup kita mungkin kita nggak komen, tapi kita nggak putus. Karena kalau kita terlalu aktif di situ, nggak ada positifnya. Nggak ada nilai baiknya. Apa positifnya? Apa baiknya? Memangnya kita bisa mempengaruhi orang, bisa membuat dia menjadi lebih baik? Kan tidak. Kalau ada mudarat, ada manfaat. Saya selalu mengambil keputusan itu, ambil kertas, saya garis 2, saya buat positif, negatif. Apa positifnya? Negatif. Iya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menurut kaedahnya, kalau ada positif, ada negatif, menolak mudarat, menolak negatif lebih diutamakan daripada mengambil yang positif. Jadi selama kita masih bersaudara sebagai muslim, say hello, assalamualaikum, cukup. Lebih daripada itu akan menimbulkan mudarat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Waalaikumsalam. Kebaikan dan terbaik saya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik, insyaallah, alhamdulillah sudah jam 9 berapa menit di jam saya, Bapak Ibu. Sebelum nanti kita mendengarkan closing statement dari kita atas materi pada malam hari ini, saya izin menyampaikan Bapak Ibu, untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya jemaah yang ada di Lombok, insyaallah kita akan ada kajian eksklusif, tanya UAS eksklusif yang insyaallah akan dilaksanakan di Hotel Raya Lombok. Bapak Ibu bisa ikut dengan cara daftarnya di tanyauas.id /Lombok. Tanyauas.id /Lombok. Ya, kita akan laksanakan di Hotel Lombok Raya Mataram. Ini kami izin bagikan kolom chat. Ya, linknya Bapak Ibu sudah saya bagikan. Di sini ada apa? Ada akad belajarnya untuk tiket masuk senilai Rp75.000 Bapak Ibu. Ini soal dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk salah satunya pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra di Riau dan untuk operasional acara. Lalu bisa daftar dengan cara mengisi form yang ada di halaman tersebut. Hanya uas.id /Lombok. Yang ini terbatas
harga tiket 75.000 ini terbatas untuk 200 orang pertama. Tafadhol, silakan. Warga Lombok yang ingin belajar bersama. Baik, Ustaz, mungkin ada closing statement atau kalimat penutup berkaitan dengan materi pada malam hari ini dan juga ditutup dengan doa bersama. Betul, Ustaz? Menyenangkan tidak menyenangkan, enak tidak enak, suka benci, itu pandangan kita. Itu pandangan kita. Dalam pandangan Allah, semua yang Dia kasih ke kita baik. Saya ulang sekali lagi. Enak tidak enak, senang susah, kecewa bahagia. Itu dalam pandangan kita. Dalam pandangan Allah, semua yang aku kasih ke kamu baik. Ketika berbeda pandangan kita dengan pandangan Allah, disitulah muncul kecewa, sakit hati, tidak adil. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Menyatukan pandangan kita dengan pandangan Allah. Ya Allah, jadikan aku memandang semua yang kau berikan ini baik. Kalau menurut engkau ini baik, jadikan aku menerimanya dengan baik. Walaupun menurut hawa nafsuku tidak baik. Walaupun menurut orang sekelilingku tidak baik. Tapi menurut engkau bagiku ini baik. Buat aku bisa melihatnya baik. Makanya dalam Sahih Muslim, La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hamba-hambaku yang melaksanakan ibadah sunat mendekatkan diri kepadaku. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, maka dia akan memandang dengan pandanganku. Kalau sudah memandang dengan pandangan Allah, maka saat itu kita tidak lagi ada yang tak baik. Karena pandangan kita sudah sama dengan pandangan Allah. Allah melihat semua yang Dia kasih ke kita itu baik. Gimana membahasakannya ya? Saya pribadi, diri saya, kesakitan, kesulitan, kepahian yang saya hadapi itu, saya nggak suka. Nggak siap saya menerimanya. Bagi saya itu nggak enak, nggak enak itu. Kenapa saya menganggap itu nggak enak? Karena saya melihat itu dengan diri saya, dengan kacamata saya, dengan pandangan hawa nafsu saya. Tapi bukan seperti aku memandangnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Berproses. Allah akan menanamkan itu ke dalam hati kita lewat sholat kita, lewat zikir kita, lewat ngaji kita. Kalau semakin ngaji, semakin zikir, semakin ibadah, kita bisa memandang rencana Allah itu baik, bersyukurlah. Tapi kalau kita semakin melawan, semakin merasa Tuhan tidak adil, berarti ada sesuatu yang salah. Doakan juga saya, supaya jangan hanya sekedar pandai ngomong, pandai ceramah, tapi juga saya bisa memahami rencana Allah untuk hidup saya, untuk keluarga saya, untuk kita semua. Ala hazinnya, semoga Allah selalu membimbing kita, selalu memandang semua yang Allah kasih ke kita baik. Al-Fatihah.